Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Desi Amalia dengan nomor induk 0603520007. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi kognitif, yaitu E.C. Tolman. Edward C. Tolman adalah seorang psikolog Amerika dan profesor psikologi di University of California, Berkeley. Dia lahir pada tanggal 14 April tahun 1886 di West Newton, Massachusetts, dan meninggal pada 19 November tahun 1959. Melalui teori dan karyanya, ia mendirikan apa yang sekarang menjadi cabang psikologi yang dikenal sebagai behaviorisme bertujuan. Tolman juga mempromosikan konsep yang dikenal sebagai pembelajaran laten yang pertama kali diciptakan oleh Piaget di tahun 1929. Di Survey Review of General Psychology yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Tolman sebagai psikologi ke-45 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Tolman adalah salah satu tokoh terkemuka dalam melindungi kebebasan akademis selama era McCarthy di awal tahun 1950-an. Sebagai pengakuan atas kontribusi Tolman bagi perkembangan psikologi dan kebebasan akademik, Gedung Pendidikan dan Psikologi di kampus Berkeley, Tolman Hall, dinamai menurut namanya. Tolman belajar di Massachusetts Institute of Technology dan ia menerima gelar BS di bidang elektrokimia pada tahun 1911. Ayah Tolman adalah seorang presiden dari sebuah perusahaan manufaktur dan ibunya adalah teguh pada latar belakang Quakernya. Tolman bersekolah di MIT karena tekanan dari keluarga, tetapi setelah membaca Principles of Psychology William James, dia memutuskan untuk meninggalkan fisika, kimia, dan matematika untuk mempelajari filsafat dan psikologi. Pengaruh James terhadap Tolman dapat dilihat dari sikap berani Tolman dan kesediaannya untuk mengatasi masalah yang menimbulkan kontroversi dan bertentangan dengan pandangan populer saat itu. Tolman selalu berkata, dia sangat dipengaruhi oleh psikolog Gestalt terutama Kurt Lewin dan Kurt Kova. Pada tahun 1912, Tolman pergi ke Gießen di Jerman untuk belajar PhD-nya. Sementara di sana dia diperkenalkan dan kemudian kembali mempelajari psikologi Gestalt. Kemudian Tolman dipindahkan ke Universitas Harvard untuk studi pascasarjana dan bekerja di laboratorium Hugo Munsterberg. Ia menerima gelar PhD dari Universitas Harvard pada tahun 1915. Tolman terkenal karena studinya tentang pembelajaran pada tikus menggunakan labirin, dan dia menerbitkan banyak artikel eksperimental di mana makalahnya dengan Ritchie dan Callies adalah yang paling berpengaruh di tahun 1946. Kontribusi teoritis utamanya datang dalam bukunya di tahun 1932, Purposive Behavior in Animals and Men, dan dalam serangkaian makalah di Psychological Review, penentu perilaku pada titik pilihan, di tahun 1938. Peta kognitif pada tikus dan pria di tahun 1948 dan prinsip kinerja di tahun 1955. Tolman akan secara selektif membiarkan tikus agar bisa mempelajari labirin yang dia bangun. Meskipun fokus penelitian utamanya melibatkan naluri dan tujuan, dia terbuka untuk gagasan meneliti kemampuan bawaan pada tikus. Studi Tolman adalah eksperimen pertama untuk memeriksa genetik
pembelajaran labirin dengan membiarkan garis keturunan berbeda dari tikus yang dipilih untuk kinerja labirin mereka. Tolman memulai dan melanjutkan proyek penelitian ini hingga tahun 1932, di mana setelah kembali dari Eropa dengan cuti panjangnya, minatnya mulai berkurang. Model teoritis Tolman dijelaskan dalam makalahnya yang berjudul The Determinants of Behavior at a Choice Point di tahun 1938. Dalam bahasa saat itu, Tolman adalah seorang stimulus-stimulus atau SS, ahli teori non-penguatan. Sedangkan teori saingan yang pandangannya didorong oleh penguatan stimulus respon atau SR yang jauh lebih mekanis diambil oleh Clark Hall. Makalah utama Tolman, Ritchie, dan Kallis pada tahun 1946 menunjukkan bahwa tikus mempelajari tata letak labirin yang mereka jelajahi dengan bebas tanpa penguatan. Setelah beberapa percobaan, makanan ditempatkan ke titik labirin tertentu dan tikus belajar untuk menavigasi ke titik itu dengan sangat cepat. Namun Hall dan pengikutnya mampu menghasilkan penjelasan alternatif dari temuan Tolman. Dan perdebatan antara teori pembelajaran SS dan SR menjadi semakin rumit. Pengaruh ide Tolman sempat memudar pada tahun 1950 sampai 1960-an, namun karena prestasinya yang cukup besar, pada tahun 1938 dan 1955 makalahnya dibuat untuk menjawab tuduhan Hall bahwa ia membiarkan tikus terkubur dalam pikiran di labirin tidak dapat menanggapi, mengantisipasi, dan mempersiapkan landasan untuk pekerjaan selanjutnya dalam psikologi kognitif. Ketika psikolog mulai menemukan dan menerapkan keputusan. Tolman memulai karir akademisnya di Northwestern University, di mana dia menjadi instruktur dari 1915 hingga 1918. Sebagian karir Tolman dihabiskan di University of California, Berkeley pada tahun 1918 hingga 1954, di mana dia menjadi seorang profesor psikologi. Dia adalah salah satu profesor senior yang ingin diberhentikan oleh Universitas California di era McCarthy pada awal 1950-an, karena dia menolak untuk menandatangani sumpah kesetiaan. Bukan karena kurangnya kesetiaan yang dirasakan kepada Amerika Serikat, tetapi karena ia melanggar kebebasan akademik. Tolman adalah pemimpin dari perlawanan terhadap sumpah, dan ketika bupati di Universitas California berusaha untuk memecatnya, dia menggugat. Tolman berpidato di konferensi khusus di Universitas McGill pada tanggal 11 Juni 1954. Dalam pidatonya, dia menganjurkan dan membuat argumen untuk kebutuhan kebebasan akademik serta mengkritik kambing hitam. Kasus pengadilan yang dihasilkan oleh Tolman di tahun 1955 menyebabkan Mahkamah Agung California membatalkan sumpah dan memaksa dipekerjakan kembali semua orang yang menolak untuk menandatanganinya. Pada tahun 1963, atas desakan Presiden Universitas California Clark Kerr, gedung pendidikan dan psikologi kampus Berkeley yang baru dibangun diberi nama Tolman Hall untuk menghormati almarhum. Potret Tolman digantung di aula depan gedung. Lalu Tolman Hall dibongkar pada tahun 2019 karena ketidakamanan seismik. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.